Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali statement-statement yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwasanya orang-orang Salafi ketika menanggapi atau menyikapi terjadinya penyerangan terhadap Iran oleh Israel, dianggapnya orang-orang Salafi ini mendukung Israel. Bahkan ketika melihat video dari channel Harry Pras, ya, memang terang-terangan ada yang mengatakan orang-orang seperti Harry Pras itu pendukung Israel. Ya, saya kenal baik dengan beliau, kenal baik dengan Harry Pras. Bahkan sudah pernah ketemu ya dengan Harry Pras di Jakarta. Ya. Dan tahu betul bagaimana pernyataan sikap dari Harry Pras terhadap Israel. Nggak akan mungkin orang-orang Salafi mendukung Israel, nggak akan mungkin. Bahkan di video sebelumnya kan kita sudah tampilkan video dari Ustadz Khalid Basalamah, dan jelas di sana Ustadz Khalid Basalamah pun menyatakan bahwasanya dua-duanya antara Iran dan Israel itu sama-sama pembenci Islam. Jadi nggak mungkin ketika ada sama-sama pembenci Islam mereka saling serang, kemudian kita mendukung salah satunya. Enggak, ya. Kita bersyukur orang zalim dengan orang zalim perang sendiri. Semoga Allah hancurkan semuanya sudah. Nah, coba ya, simak baik-baik. Ya, jangan salah paham. Nggak ada orang Salafi, nggak ada asatid Salafi, nggak ada ulama Salafi yang mendukung si rewel, mendukung Mamarika, nggak ada. Mereka semua mengatakan apa? Mereka itu sama-sama zolim, sama-sama musuh Islam, sama-sama musuh kaum muslimin. Si on Iran zolim, musuh kaum muslimin. Si rewel zolim, musuh kaum muslimin. Mamarika zolim, musuh kaum muslimin. Nggak akan mungkin didukung salah satunya, itu nggak akan mungkin. Ya, jadi jangan salah paham di dalam menyikapi atau memahami pernyataan dari orang-orang Salafi. Mereka nggak ada yang mendukung si rewel, itu nggak ada. Kalau mereka seneng ketika Iran digempur, itu bukan berarti mereka mendukung si rewel. Bukan berarti mereka mendukung Mamarika. Seandainya sebaliknya pun si rewel, Mamarika digempur sama si on Iran, ya tetap mereka seneng juga. Karena mereka semuanya musuh Islam. Itu bukan mewakili Palestina atau apa, tidak. Orang zalim sama orang zalim perang sendiri. Semoga Allah hancurin sekalian semua. Amin. Semoga itu cara Allah untuk menghancurkan mereka. Amin. Ya, sejak kapan orang Syiah itu temenan sama Ahlu sunnah. peduli sama ahlu sunnah, Pak? Sejak kapan? Nggak ada ceritanya. Yang menggulingkan Utsman bin Affan itu Syiah, Pak. Yang memfitnah Ali bin Abi Thalib Syiah. Nah, coba. Dari bibitnya saja, Syiah itu jelas dari orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Sabah. Ya. Jadi kalau ada orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Syiah, maka nggak akan bisa kita terima. Terlepas dari Syiah mereka seperti apa, kalau memang mereka sama, kenapa mereka nggak masuk ke Ahlussunnah wal Jamaah? Kenapa mereka lebih memilih Syiah? Coba. Padahal Syiah itu memang dari awalnya, awal munculnya, dia sudah membenci para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuji mereka, sementara orang Syion memfitnah mereka, mengkafirkan mereka. Bahkan kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan supaya kita nggak menyelisih mereka. Kalau kita menyelisih mereka, diancam neraka. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas datang petunjuk kepada mereka, kemudian mereka memilih jalan selain jalan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sana yang disebutkan di ayat tersebut adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya.
Barang siapa yang memilih jalan selain jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam, wasaat masiro. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita berpaling dari para sahabat saja diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Syion, ya, orang-orang Syiah Iran, mereka memfitnah para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh pezina. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti itu kita mau terima? Nggak akan terima kita. Nggak akan mungkin kita berteman dengan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang sangat kita cintai. Bahkan Al-Quran kita saja dianggapnya kurang. Al-Quran Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Quran kita yang ada ini, ya dikatakan oleh orang-orang Syiah itu kurang. Ada yang kurang, ada yang disembunyikan. Parahan, parah orang-orang Syiah itu. Ya. Begitulah sejarah Syiah selalu kelam dan merah dalam perjalanan Islam. Mereka adalah maling teriak. Maling. Apa? Satpam. Teriak satpam. Ya. Dan mereka selalu kolaborasi sama musuh. Jadi semoga ini doa umat Islam selama ini, ya Allah hancurkan orang zalim dengan orang zalim, kan gitu ya. Begitulah seterusnya. Terus apa yang kita lakukan? Jangan pusingin diri kita dengan itu. Orang zalim pasti dihukum sama. Coba ya, jelaskan. Nggak ada satupun pernyataan dari orang-orang Salafi. Mereka itu menjadi pendukung si rewel, pendukung Mama Rika. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi dikatakan orang-orang yang menjadi musuh si rewel jadi musuhnya Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Orang-orang Palestina yang dimusuhi oleh orang-orang si rewel itu saudara kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kalau Syiah Iran ini, ya Ali Khomeini yang mati ini, dia bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia pembantai kaum muslimin. Begitu banyak datanya. Begitu banyak datanya. Ratusan ribu kaum muslimin sudah ditumpahkan darahnya oleh si Ali Khomeini ini. Ya. Dan itu tadi dari Ustadz Nizar Jabal, ya. Pernyataannya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, bahwasanya mereka ini antara Syiah Iran dengan si rewel itu sama-sama musuh Islam. Sama-sama musuh Islam. Dan masih ada lagi, ini pernyataan dari Ustadz Salafi juga. Coba kita lihat videonya. Wireng lawan si rewel dan Mama Rika. Bagaimana sikap kita? Begini, kalau memang kita mau membebaskan Filistin dan mau menangkan si rewel, maka bukan dengan cara merudal Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, yang di situ tempatnya umat Islam. Ini apa korelasinya? Apalagi kalau ternyata yang kena itu adalah apartemen dan hotel sipil. Kalau memang yang ditargetkan adalah pangkalan militer Mama Rika, kenapa yang ditargetkan malah kena adalah apartemen dan juga hotel-hotel sipil? Bahkan warga sipil itu meninggal rahimahumullah di Uni Emirat Arabnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi kalau memang kita mau menekan si rewel, belajarlah dari Raja Faisal, Raja Saudi di tahun 1973 ketika si rewel berperang melawan Mesir dan juga Suriah. Apa yang dilakukan oleh Raja Faisal? Beliau tutup keran minyak untuk negara-negara barat yang membela si rewel, Mama Rikanya dan sebagainya. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka masuk ke dalam ekonomi yang sulit sekali. Bahkan ekonomi itu mencekik mereka semua. Kenapa? Harga minyak itu naik 4 kali lipat. Bahkan Raja Faisal tutup keran minyak itu, dan ini akhirnya tercatat dalam sejarah. Pertama kali negara Arab itu menekan mereka dengan menutup apa? Dengan menutup keran minyak. Dan itu apa? Terbukti. Maka kalau memang kita mau menekan si rewel, fokus saja, bukan ke negara lain malah yang kena imbasnya, apalagi sampai warga sipilnya. Maka fitnah-fitnah seperti ini, ingatlah nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan jika orang itu berperang melawan orang Yahudi, fahmadillah an arahal muslimin min ba'sim, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Ketika Allah jadikan umat Islam itu tenang dari keburukan mereka semua. Mereka berperang, umat Islam sudah tenang. Dan ini, kata beliau, jangan sampai kita terjatuh dalam sebuah fitnah mendukung salah satu dari keduanya. Baik. Coba. Kita nggak boleh terjatuh dalam fitnah mendukung salah satu dari mereka. Nggak boleh. Jadi sangat bohong ketika dikatakan orang Salafi mendukung si rewel. Bohong. Kita dukung Wireng ataupun dukung apa? Mama Rika. Buruk banget kita dukung Mama Rika dan buruk banget kita dukung Wireng. Buruk banget. Na'udzubillah. Ini propaganda nih semuanya, dan sudah terkenal siapa Ali Khamenei yang telah membunuh banyak orang-orang Sunni, dan siapa si rewel yang telah
banyak umat Islam. Dua-duanya memiliki sejarah kelam dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam dengan caranya. Tanpa umat Islam bergerak, mereka saling berperang. Jadi seperti itu, jangan sampai kita dukung keduanya karena dua-duanya memiliki sejarah yang kelam. Barakallahu fikum. Apalagi sampai dikatakan mati syahid. Mati syahid dari mana? Mati syahid dari mana? Kita tahu Syiah ini apa akidahnya. Akidah Syiah ini mencela ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi ya kemarin ada ya video dari aktivis kemanusiaan ya dari Hussein Gaza yang mengatakan bahwasanya Ali Khamenei ini syahid. Syahid dari mana? Pembantai kaum muslimin, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, mengkafirkan para sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dikafirkan oleh mereka. Kok bisa syahid? Syahid dari mana? Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, dan mereka ini ada akidah-akidah taqiyah. Kadang-kadang mereka ini ingin gabung dengan umat Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaahnya, itu taqiyah. Dan ini akidahnya mereka. Mereka sembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Mereka tampakkan Islam. Seperti itulah. Jangan tertipu dengan wireng dan jangan bela si rewel dan juga Mama Rika. Kita tegak umat Islam memiliki prinsip. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kan? Nggak ada satupun statement dari orang-orang Salafi yang mendukung si rewel, mendukung Mama Rika, apalagi si on Iran, ya Ali Khamenei, apalagi mengatakan syahid. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa syahid? Orang-orang yang sudah mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kok bisa dikatakan syahid? Syahid dari mana? Ya. Terlepas dari Syiah itu seperti apa, banyak macamnya. Kalau memang mereka ini sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada beda, maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Ya. Kenapa mereka lebih memilih Syiah? Karena memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka berupa akidah-akidah mereka yang sesat dan menyesatkan. Ya. Mereka sebenarnya memusuhi Islam, tapi mereka nggak berani terang-terangan. Itu yang mereka sembunyikan. Ya, itu yang mereka sembunyikan. Seandainya mereka terang-terangan, mereka nggak akan diterima. Ya, oleh karenanya mereka diterima itu karena mereka punya akidah taqiyah. Mereka kamuflase. Ya, mereka bergabung dengan kaum muslimin seolah-olah mereka bagian dari kaum muslimin, tapi pada hakikatnya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan istri dari Nabi kita Muhammad SAW pun disesatkan oleh mereka. Sementara riwayat-riwayat yang ada dalam syariat Islam ini datang dari mereka. Lalu bagaimana ketika mereka dikafirkan? Otomatis sudah rusak Islam ini. Ya. Jadi kenapa masih mendukung Syiah? Apakah Syiah masih Islam? Tergantung Syiah yang mana. Ana hanya ingin menyampaikan bahwasanya Syiah Itsna Asyariyah yang hari ini mungkin adanya di Iran dan mulai mereka menyebarkan ajaran mereka di negeri kita di Indonesia. Yang beberapa tahun terakhir ini Syiah mungkin sedang gerilya. Dia tidak muncul lagi. Tokoh-tokoh mereka ada. Mereka itu Qurannya beda sama kita. Oh, kata siapa Ustaz? Ana berangkat ke Iran sama Qurannya. Nah, sekali lagi Ana sampaikan tadi, tatkala kita mau berbicara, memandang sesuatu, pandanglah dari jauh supaya engkau bisa ngelihat semua sisi-sisinya. Bukan hanya dari satu sisi. Tapi bagaimana pendapat mereka tentang Abu Bakar? Kafir buat mereka. Bagaimana pendapat mereka tentang Umar? Kafir buat mereka. Utsman kafir buat mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang banyak kafir, murtad mereka. Yang beriman hanya beberapa gelintir. Itulah Syiah jamaah. Yang mereka memiliki ajaran-ajaran yang menyimpang. Baca dari segala sisi. Dan sebagian ulama mengeluarkan mereka dari Islam ketika pemikiran-pemikiran mereka memang sudah menyimpang dari Islam. Terus bagaimana mereka menyebar? Kadangkala faktor yang membuat sebuah aliran itu tersebar itu kekuasaan. Nah, dan itu dilakukan oleh Syiah. Bagaimana mereka berusaha untuk mendekati kekuasaan? Seperti yang terjadi di Iran dengan kekuasaan mereka. Mereka kemudian menjalankan ideologi mereka. Dan mereka adalah ajaran yang haus darah kalau kita melihat. Dan sejarah membuktikan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.